pajak per tahun dari mobil ini tidak seperti mobil hybrid lainnya yang mana kejam banget ya, bisa kayak Innova Zenix saja bisa 11 jutaan gitu ya. Mobil ini hanya... Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Yes, kami sedang berada di sebuah Suzuki XL7. Oke, mungkin kami udah lumayan cukup sering ya membahas Suzuki XL7 ini. Tapi kali ini kami membahas topik yang pengen cukup berbeda dibandingkan dengan topik-topik yang kami bahas sebelumnya, yaitu adalah seberapa murah sih cost kepemilikan dari cost of ownership dari sebuah Suzuki XL7 ini, yang mana seperti kita tahu XL7 ini ketika facelift sudah mendapatkan teknologi mild hybrid. Apakah teknologi mild hybrid itu bakal berpengaruh banyak terhadap efisiensi? Dan juga apakah dengan jangan-jangan teknologi mild hybrid ini membuat pajaknya naik berkali-kali lipat? Karena seperti kita tahu, mungkin banyak para CVTs yang sudah pada tahu harga dari mobil hybrid itu pajaknya per tahunnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan versi biasanya. Di mana kalau bisa kita ketahui, kita tahu misalnya kayak pajak Kijang Innova gitu ya, pajaknya mungkin sekitar di 6 jutaan, tapi ketika dia jadi hybrid, pajaknya naik ke 11 jutaan. Yes. Oke, kita akan bahas lebih detail soal cost of ownership dari Suzuki XL7 ini. So, tanpa lama-lama, ini dia CVT Vlog Suzuki XL7 Hybrid. Yes, Suzuki XL7 memiliki beberapa varian yang ketika berluncur di tahun 2023 lalu, sebelum diberikan facelift saja masih tetap menjadi yang terlaris di kelasnya, masih tergolong paling laris di kelasnya, dan juga menjadi Suzuki yang paling laris. Dia tetap masih menjadi tulang punggungnya Suzuki, dia masih di atasnya R3, di atasnya Baleno dan Espresso. Kalau di passenger car itu ya, paling laris XL7, kedua itu R3, lalu ada Espresso dan Baleno, kadang ganti-gantian itu. Dan XL7 so masih tetap menjadi yang terlaris, dan begitu facelift bahkan sempat di kelasnya menjadi yang terlaris, bahkan mengalahkan Rush, Terios, dan lain-lainnya. Dan selalu 3 besar setelah itu. Jadi memang mobil ini seperti punya daya magis ya di kelas low SUV. Kalau kami tanya-tanya para konsumen kami yang membeli lewat kami, atau juga para penggunanya, kenapa beli XL7? Memang mereka merasa secara value for money dari si XL7 ini menawarkan value for money yang sangat baik. Karena kita tahu Expander Cross gitu ya, dengan fitur safety yang mirip banget dengan mobil ini, sama-sama masih 2 airbag, traction control, dan sama-sama masih hanya cruise control biasa gitu ya. Dengan mesin yang lebih tua, itu harganya sudah 340. Sedangkan mobil ini dengan harga yang lebih terjangkau, ini punya fitur safety yang lebih baik dan bahkan sudah ada teknologi imbuhan mild hybrid. Dan ngomongin soal harga, mobil ini juga harganya cukup terjangkau karena kita tahu sendiri varian Zeta-nya dari mobil ini aja startnya dari 250 jutaan gitu. Sampai yang varian tertingginya, Alfa yang kami bawa ini, yang varian Matic itu di 304 juta. Jadi masih tergolong cukup terjangkau, padahal mobil ini punya fitur yang cukup mumpuni. Bukan yang punya adas-adasan gitu ya, enggak, tapi cukup mumpuni in terms of dia punya AC yang cukup pengaturan yang lengkap, sudah climate control. Kalau misalnya Expander Cross kan masih digital biasa gitu ya, dia masih punya cruise control walaupun belum adaptif, tapi kalau dibandingkan dengan Veloz, Rush, atau Terios yang di kelas-kelas low SUV gini, ini masih lebih baik gitu ya. Dan dia juga sudah punya teknologi untuk menambah efisiensi, yaitu idling start stop, yang bisa meningkatkan efisiensi, apalagi sudah ada baterai mild hybrid yang sehingga misalnya kalau macet-macetan, stop and go nyala lagi, ini nggak terlalu kasar, masih sangat halus.
Dan tambah lagi head unitnya punya suara yang bagus dan juga sudah punya layar spion yang sudah sangat canggih. E-mirror ini ya, kita bisa atur depannya, kita bisa melihat ujung dari depan, jadi sangat berfungsi sekali. Soal kenyamanan, mobil ini tergolong yang ternyaman di kelasnya. Memang kalah sedikit dibandingkan dengan Expander Cross karena memang mobil ini dibuat lebih stiff dibandingkan dengan R3. Tapi kalau di kelas ini dia masih yang kedua terbaik. Dia kalau dibandingin misalnya Stargazer X, dibandingkan dengan Rush Terios BRV, ini masih lebih baik dari mobil ini. Dia hanya kalah dengan Expander Cross. Tapi dengan Expander Cross, in terms of performa, dia jauh lebih baik, yaitu karena dia 0-100 dari mobil ini bisa tembus di 12 detik saja, sedangkan dibandingkan dengan Expander Cross, dan efisiensi juga dibandingkan dengan Expander Cross, dia juga lebih baik. Bisa dibilang di kelas low SUV ini, Suzuki XL7 adalah yang paling efisien dan paling irit di kelasnya. Karena efisiensi dari mobil ini saja dalam kota bisa tembus di 17,7 km per liter. Itu semua memang dibantu lagi-lagi dengan sistem mild hybrid nih. Kalau kami baru berjalan saja kelihatan ada listriknya membantu ya untuk naik, karena memang jalannya kebetulan agak nanjak. Jadi dia kayak dia membantu tuh, meng-assist. Jadi lumayan sangat membantu. Dan tambah lagi dia juga sudah ada sistem idling start stop untuk dalam kotanya. Jadi untuk stop and go, mobil ini jauh lebih efisien. Dalam kota 17,7, dan rute luar kota dia bisa sangat konstan dan bisa tembus di 20,41 km per liter. Sehingga untuk running cost dari mobil ini untuk hari-hari gitu ya, misalnya kalian mau pakai mobil ini harian, operation cost-nya sangat rendah sekali karena average fuel consumption-nya di 19,05 km per liter. Dan kalau misalnya kita tahu full capacity mobil ini di 45 liter, jadi dengan konsumsi bahan bakar yang cukup efisien itu, ditambah lagi dengan harga Pertamax, misalnya kita menggunakan Pertamax ya, di 12.950 sekarang ini, itu bisa kalau kita kali dia hanya di 580 ribuan untuk sekali full tank. Dan itu sudah bisa membuat mobil ini berjalan sejauh 857 kilometer. Itu artinya dari Jakarta sampai Surabaya, lewat sampai Malang bahkan, atau bahkan sampai Probolinggo sana lagi, hanya butuh sekali isi saja. Jadi irit banget mobil ini, sangat efisien. Bayangkan saja, itu artinya 857 dalam seminggu. Anggap aja misalnya seminggu isinya 580, ada 4 minggu, berarti dalam sebulan itu 2 jutaan. Itu artinya dalam sebulan mobil ini hanya membutuhkan 2,3 juta saja untuk bensin gitu ya. Dan kalau misalnya kita hitung dari pertama kali beli misalnya harga yang 304, tambah dengan 2,3, dan isi bensinnya 2,3 juta dalam sebulan. Artinya kalau dikali 12, dalam setahun kalian hanya perlu menyiapkan uang bensin sebanyak 27 juta saja. Dan untuk pajaknya, pajak per tahun dari mobil ini tidak seperti mobil hybrid lainnya yang mana kejam banget ya, bisa kayak Innova Zenix saja bisa 11 jutaan gitu ya. Mobil ini hanya di 3,7 juta saja. Dan ini mobil yang kami tes ini pajaknya pajak Depok, itu harganya di 3,7. Jadi terjangkau banget. Jadi pajak sama itu hanya butuh 30 juta saja dalam 1 tahun kalian untuk mempersiapkan bensin dari kendaraan kalian. Jadi efisien banget, jadi operational cost-nya bisa sangat luar biasa. Apalagi kalau kalian bandingkan rute luar kotanya, kami coba beberapa mobil hybrid dengan range harga 300 sampai 400 jutaan termasuk Innova Zenix ya. Itu mobil ini punya rute luar kota yang lebih efisien dibandingkan dengan beberapa mobil full hybrid lainnya. Karena memang kelemahan mobil full hybrid lainnya itu adalah rute luar kotanya. Jadi kalau kalian mau pakai mobil ini untuk luar kota dibandingkan dengan pakai mobil hybrid beneran yang kalian sebutin kan hybrid bohongan gitu kan, rute luar kota dari mobil ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan mobil-mobil yang kami sebutkan tadi. Karena memang mild hybrid sistemnya masih mirip banget dengan mesin bensin meskipun sudah ada assistance dari motor listrik. Tapi since motor listrik tidak memberatkan dari mobil, sehingga mesin bensinnya masih tetap bisa sangat efisien. Jadi kalau mau pergi keluar kota, dibandingkan dengan pakai mobil hybrid yang full hybrid, mild hybrid jauh lebih efisien. Itu pun juga terjadi di Grand Vitara ketika dibandingkan dengan Yaris Cross gitu ya, lebih efisien si Grand Vitara untuk rute luar kotanya. Walaupun dalam kotanya pasti kalah. Tapi kalau kalian mau pakai ke luar kota,
mobil ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan full hybrid sekalipun. Oke, jadi memang XL7 ini punya operational cost yang sangat terjangkau banget. Mulai dari harganya juga emang udah sangat terjangkau, terus juga efisiensinya sangat luar biasa. Jadi operational cost harian bersama mobil ini juga bisa jadi sangat efisien sekali. Dan tambah lagi mobil ini juga punya pajak yang masih cukup tergolong rendah untuk mobil yang punya embel-embel hybrid gitu ya. Efisiensinya pun setara hybrid gitu ya. Jadi sangat luar biasa, irit sekali. Tapi biasanya nggak cuma harganya dari mobil ini yang terjangkau, tapi juga diskon dari mobil ini juga membuat mobil ini value for money-nya semakin menarik lagi. Dan kebetulan di mobil sudah ada Mbak Windy. Hai. Yes. Apa kabar Mbak? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Yes. Kita mau tanya-tanya, kira-kira ada promo menarik apa nih soal XL7 Ya. gitu. Tadi aku disebutin Mbak, harganya itu di 256 sampai 304 kan ya? Betul. Nah, untuk awal tahun nih, Januari 2024, apakah ada promo? Ya. Diskonnya berapa? Diskonnya di 35 juta. 35 juta? Ini varian apa yang 35 juta? Ini untuk varian beta. Varian beta, varian yang paling bagus kalau menurut kami. Karena itu value for money yang sangat luar biasa ya. Ya. Walaupun nggak dapat spion ini, walaupun nggak dapat body kit, tapi udah selengkap yang varian Alpha gitu ya. 250-an udah dapat, 259. Itu harga Zeta, tapi kalian udah dapat Beta yang paling tinggi. Keren emang. Mantep banget. Tapi kalau mau yang ngambil angsuran, Mbak, itu kan mengambil cash. Angsuran. Kalau ambil angsuran ada promo apa aja nih? Kita ini ada 4 promo ya. Hmm. Nah, DP-nya itu program DP ringan, DP-nya 7 juta aja. DP 7 juta udah Betul. dapat yang varian Alpha. Betul. Oke, angsurannya? Angsurannya 5,7 juta 5 tahun. Keren. Menarik banget ya. Betul. Itu varian Alpha yang kita coba ini. Sudah Alpha. Oke, apa lagi, Mbak? Kemudian angsuran ringan. Oke. Nah, angsuran ringan itu cuma 5 jutaan aja. 5 jutaan angsurannya. Angsurannya 5 jutaan, DP-nya 30 jutaan. Tenor 5 tahun. 5 tahun Iya, juga. Oke, betul. itu angsuran ringan ya. Betul. Kalau ada lagi nggak, Mbak? Yang Nah, menarik-menarik? kemudian ada paket 50-50, 50-50, beli Oke. cash, bayarnya 2 kali. Oh, jadi yang ya, kayak kemarin-kemarin ya, berarti Iya, bayar betul. dulu 50 juta, 50% 50%. dari harga mobil, nanti pelunasannya setahun setelahnya. Betul. Nah, Oke. untuk DP-nya itu 115 juta aja Oke. DP awal. Nah, kamu bisa bayar di tahun depannya lagi. Sebanyak sisanya. Sebanyak sisanya, 50% sisanya. Oke, itu untuk Alpha? Untuk tipe Alpha. Oh, wow. Menarik banget ya. Yes. Oke. Terus. Ada lagi nggak, Nah, Mbak? yang terakhir yang pengen angsuran ringan, DP-nya juga ringan, kita bisa panjangin tenornya di 8 tahun. Oke, sesuai dengan garansi Betul, baterai ya. Jadi sesuai masih ke cover ya. Betul, ke cover. Hmm. DP 29 juta, cicilan 4 jutaan aja. 4 jutaan Yes. aja cicilannya, guys. Mantep banget. Nah, tapi kalau misalnya mau yang lebih menarik lagi nih, Mas. Oke, apa Ada tuh? saudara dekatnya XL7, Oh, siapa tuh? R3. Oh iya, satu basis ya. Masih satu basis. Satu basis, bahkan dia Betul. secara suspensi lebih nyaman. Iya. Dan ya leganya sama, bagasinya juga terbesar di kelasnya juga. Betul. Kalau R3 berapa, Mbak, sekarang harganya? Ada promo-promo menarik nggak? R3 tipe GX manual itu 273.700.000. Oke, Ya. terus kalau yang Matic-nya 284.700. 700, terus Iya. yang Alpha, Yang SS ya. SS ya. SS itu manualnya 284.600. Oke. Untuk SS Matic 295.600. Oke, jadi tetap paling tinggi 295 ya. Iya. Even 2024 ini belum ada perubahan harga Belum ya? ada perubahan harga, makanya keren. buruan nih. Keren, ini aku suka ya Suzuki itu ya, nggak suka ngerubah harga tiba-tiba. Iya. Biasanya kan kalau brand lain tuh, lah udah segini aja tuh harganya. Belum lagi ada diskonnya kan? Iya. Nah, diskonnya berapa untuk tuh, Mbak? diskon ya itu di 37 plus. Nanti plus-plusnya langsung hubungin Windy. Wow, 37 juta guys. Jadi even yang varian paling tinggi 295 itu bisa paling cuma berapa ya? Paling cuma 30 kurang 60. Wah, 250-an juga ya. Iya, betul. 250-an udah dapat varian SS. Betul. Menarik banget. Oke, itu kalau mau ambil yang cash. Kalau mau ambil yang kredit, paket DP ringan gitu-gitu ada. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama pakai DP ringan, DP-nya 2 juta aja. 2 juta doang? Iya, Oke. betul. Angsurannya? Angsurannya 5,3 juta 5 Masih tahun. Oke sih, selama 5 tahun. Itu varian apa nih? Varian GX manual. GX manual Iya. ya, oke. 2 juta guys. DP itu kayak DP motor ya. Iya, benar. Mending dapat mobil ya. Kalian bisa bawa 7 penumpang, iritnya mirip-mirip sama XL7 ini. Terus kalau yang lain? Nah, Angsuran? selanjutnya itu ada angsuran ringan.
Angsurannya hanya 4,8 juta dengan DP 20 juta selama 5 tahun. Oke, masih oke juga ya. Oke. Oke, terus. Selanjutnya yang ada 50-50, beli cash bayarnya 2 kali. Nah, DP awal pertama bayar itu hanya 103 juta aja. 3 juta Iya, doang pertama bayarnya. Iya. Terus rasanya berapa? Di tahun depan 50%-nya 50%-nya dari harga. Betul. Oke. Oh, itu karena potongan diskon ya soalnya ya? Iya, betul. Oh, karena aku kalau hitung harga dari misalnya yang varian GX manual aja kan nggak segitu, tapi karena ada potongan 37 juta tadi kali ya? 37 juta. Menarik banget. Terus kalau yang mau 8 tahun ada juga? Yang 8 tahun ada juga. Gimana tuh? Tuh DP-nya 18 juta. Oke. Cicilannya 3,8 juta selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Iya, Dan enaknya masih tetap dapat coverage garansi 8 tahun ya baterai ya. Betul. Oke banget. Jadi kalau kalian yang bilang antar baterai akinya mahal segala macam, ya klaim aja garansi ya. Iya. Gitu. Apalagi juga ada free jasa service, ada nggak sih Mbak? Ya, itu Berapa? pasti. Itu Berapa selama 3 tahun. Oh, sama 3 tahun. Oke, menarik juga. Oke, tapi kalau misalnya mau yang lebih keren lagi, ada satu lagi nih Mas. Apa tuh? Grand Vitara. Oh, ini hybridnya lebih canggih. Lebih canggih hybridnya. Iya, kalau ini satu kelas di atasnya lah ya. Iya, betul. Worth it juga lagi kalau dibandingkan dengan rival-rival di kelas itu yang XX itu ya, mendingan Grand Vitara jauh ya. Nah, itu berapa sih kalau Grand Vitara, Ge? Kalau Grand Vitara harganya untuk tipe GL itu harganya 359.400.000. 359.400. Iya, untuk tipe GX itu 384.400.000. Oke, selama Iya. itu yang Itu harga. itu harga. Kalau yang Tuton? Yang Tuton 387.400.000. Oh, berarti kalau yang nambah 3 juta. Oke. Tapi ada diskon nggak, Mbak? Ada diskon dong Berapa pasti. tuh? Nah, untuk tipe GL Iya. diskonnya itu di 26 juta. 26 juta? Iya, betul. Varian GL. Iya. Gede banget loh. Ya. Berarti 359 berarti sekitar 30-an ya? Betul. Wow. Itu kamu diskon. Kalau memang angsuran? Kalau angsuran ya. Nah, untuk angsuran yang pertama itu DP ringan. DP-nya cuma 10 juta. Oke. Cicilan 7 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya. Oke, menarik banget. Itu varian GL ya nih ya? Varian GL. Oke, kalau yang angsuran ringan? Angsuran ringan itu angsurannya 6,3 juta aja. Oke. DP-nya 39 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Iya, betul. Menarik. Oke, terus kalau nggak salah itu ada yang 50-50 ya? 50-50. Ada juga? Ada juga, pasti Berapa tuh? dong. Nah, itu untuk pembayaran pertama itu 50% pertama 144.700.000 aja. Oke, 50% pertamanya. Itu Iya. menarik banget, murah juga ya? Banget. 144, padahal kan kalau secara 50% awalnya harusnya 150-an lebih. Betul. Karena ada diskon kan? Karena ada diskon. Keren. Oke, terus yang terakhir 8 tahun ada Yang juga? terakhir 8 tahun. Nah, ini DP-nya 36 juta. Oke. Cicilannya cuma 5 juta doang, nggak ada ekor-ekorannya. Pas. Pas 5 juta 5 pas. juta pas 8 tahun. Wah, mantap itu. Jadi banyak banget opsi ya. Betul. Kalian kalau mau beli R3, X7 atau Grand Vitara, model-model mild hybridnya Suzuki yang secara operational cost pasti jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan full hybrid yang kalian mungkin anggap itu lebih irit segala macam. Enggak, mobil mild hybrid itu lebih irit untuk rute luar kotanya. Jadi kalau sering pakai keluar kota akan lebih advantage mobil mild hybridnya. Jadi hubungin aja Mbak Windy, nomornya ada di sini. Iya. Langsung kontak aja, langsung japri. Siapa tahu ya kan. Karena promo-promo yang disebutin Mbak Windy dari tadi itu belum yang seutuhnya di kamera. Iya. Karena ya kalau nanti disebutin semuanya nanti bisa ditelepon dia dari pusat ya kan. Nah, oke, itu masih Grand Vitara. Ada Baleno, ada nggak Mbak Baleno? Baleno pasti dong. Baleno ada? Berapa kalau Baleno berapa Mbak sekarang harganya? Kalau Ada perubahan Baleno nggak? itu di 281.400.000. Masih belum perubahan ya? Belum ada perubahan. Sejak minor change itu dia tetap sama harga 281.400. Oke. Diskon berapa Mbak? Diskonnya 29 juta. Wow, gede banget 29 juta. Gede Iya banget ya. dong. Berarti 281 kepotong 29 berapa tuh ya? Sekitar 250-an juga lagi ya. Betul. Keren emang Mbak Windy ini juara banget. Ini jangan-jangan kalau kalian hubungin langsung lebih dari 29. Digenepin 30 boleh kali. Ya, kontak Windy dulu ya. Kontak Windy aja dulu. Oke. Nggak berani ngomong langsung nanti kena call nanti. Oke. Itu si Baleno dengan Iya. cash
Ya. Kalau mau belinya secara angsuran ringan Angsuran ada. ringan. DP ringan deh, DP ringan dulu. DP ringan, DP-nya 16 juta aja, DP 16 cicilannya 5,5 juta 5 tahun. Selama 5 tahun untuk DP ringan ya. Ya, Oke, kalau angsuran ringan. Angsuran ringan itu 4,9 juta aja. Angsuran 4,9. Angsurannya DP-nya 33 juta selama 5 tahun. Oke, masih menarik ya. Ya. Kalau yang 50 nah ini pasti menarik banget nih. Nah, 50% di awalnya ya, itu 115 juta 700 ribu aja. 115 juta 700 ribu. Ya. Terus yang terakhir itu yang pakai 8 tahun. Nah, DP-nya 44 juta. Oke. Cicilannya 4 juta aja selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Iya, 4 jutaan doang. Jadi semuanya serba 4 ya itu ya. Iya, 4 juta. Oke, jadi selama 8 tahun kalian juga bisa mendapatkan mobil yang sebenarnya tergolong baru lah ya. Betul. Jadi nggak terlihat usang lah sampai 8 tahun ke depan. Menarik banget. Jadi value for money-nya sangat luar biasa. Kalian bisa hubungin aja Mbak Windy, nomornya ada di Tapi Mas, sini. kalau mau yang lebih efisien lagi dan enak banget kalau berkendara dalam kota, Oke. itu ada satu mobil lagi, Itu Espresso. oh iya, ini worth it juga. Salah satu Suzuki yang terlaris di Indonesia juga. Iya. Jadi Suzuki nggak cuma di carry sama Suzuki Carry ya. Betul. Ada Espresso, ada Baleno juga tetap terlaris. Bahkan Espresso aja nempel Brio RS banget, bahkan pernah nyelip gitu ya. Yes. Terlaris. Jadi memang orang ternyata meskipun banyak yang hina-hina dulu ngehujat, banyak yang suka juga ujungnya. Banyak yang suka juga ujungnya. Andalan nih, si Andalan. paling irit. Iya, si paling irit. Oke. Berapa tuh Mbak? Harganya berapa sih Untuk sekarang? harganya 178 juta 300 ribu untuk yang tipe Matic. 178.300. Iya. Untuk Matic yang manualnya 168 300. 168.300. Oke. Nah, itu belum diskon kan? Belum diskon. Oke, diskonnya berapa, Untuk Mbak? diskonnya 27 juta. 27 Iya, juta. betul. Keren. 27 juta berarti kalau 178 potong 20 aja udah 150-an. 27 juta berarti 151 udah dapat ya? Betul, udah Matic tuh. Wah, udah Matic ya, udah paling Yes, enak banget paling itu. Enak. Untuk DP ringan, nah DP-nya itu cukup 3 juta aja. Oke. Cicilannya 3,3 juta aja selama 6 tahun. Wah, DP sama angsuran sama-sama 3 juta. Iya. Wah, sama-sama 6 tahun kayak yang tadi ya. 6 Iya. tahun juga ya. Menarik juga ya, berarti 3 juta Mbak. Ini mah bayarin bisa nih langsung kayaknya. Betul. Menarik juga Espresso nih. Wah. Itu udah yang varian apa nih yang di angsurannya nih? Ini varian AGS. Udah yang AGS yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Mantap. Oke, angsuran ringan. Oke. Sekarang angsuran ringan tuh angsurannya 3,1 juta aja. Oke. DP-nya 11 juta selama 5 tahun. 11 juta selama 5 tahun. Iya. Oke. Selanjutnya itu ada yang 50-50 Mas. Nah, itu 50% pertama itu 63 juta 150 ribu aja. Oke. Menarik juga ya. Nah, dan yang terakhir yang 8 tahun yang mau DP ringan cicilan ringan sih ini ya Mas jatuhnya ya. Iya. DP-nya 10 juta aja, cicilan 2,3 juta selama 8 tahun. Menarik. Jadi Espresso bisa 2 juta doang ya angsurannya ya. Iya. Jadi hubungin aja langsung Mbak Windy, nomornya ada di sini. Ini benar-benar promonya sangat luar biasa banget, mulai dari tadi XL7 yang kami bilang dari awal. Promonya menarik banget, terus juga ada R3 yang tetap menarik. Grand Vitara yang canggih aja tetap dapat diskon yang oke banget. Dan ada si Espresso dan juga Baleno yang juga value for money sangat luar biasa banget di kelasnya gitu. Like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan Instagramnya Mbak Windy di mana Mbak? Suzuki Jakarta _mobil. Suzuki Jakarta _mobil. Yes. Untuk tahu info-info promo terbaru dan juga ya jangan-jangan ada update yang lebih baik lagi setelah video ini tayang gitu ya. Ternyata diskonnya naik gitu atau segala macam kan belum tentu tahu kan gitu. Dan juga kalian pastikan main-main juga ke website kami di cvtindonesia.co.id. Ya. Oke, gue Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.